transportasi massal, transportasi umum itu tidak diukur dari laba, tetapi adalah diukur dari keuntungan sosial. Social return on investment. Apa itu? Misalnya pengurangan emisi karbon, produktivitas dari masyarakat menjadi lebih baik, polusi yang berkurang, waktu tempuh yang bisa lebih cepat. Disitulah keuntungan sosial yang didapatkan dari pembangunan transportasi massal. Kalau ada subsidi, itu adalah investasi, kan kerugian. Kita juga harus berhitung multiplier efek ekonominya. Contoh kayak kereta cepat, menumbuhkan titik-titik pertumbuhan ekonomi, kemudian juga menumbuhkan UMKM, warung-warung yang berjualan di titik-titik pertumbuhan ekonomi baru itu. Kemudian wisata juga di Bandung, saya kira dengan adanya bus juga bisa meningkat dengan baik. Kata si Jokowi, kereta cepat itu investasi sosial. Jangan dilihat untung ruginya. Kepret. Kenapa bisa sampai ada dugaan korupsi? Karena emang itu proyek yang nggak masuk akal. Bahkan Pak Ignatius Jonan pun udah bilang, proyek itu nggak perlu. Karena ntar bla 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 bla. Malah dipecat. Kalau emang dari awal nggak nyari untung, harusnya nggak boleh pakai BUMN dalam bentuk perseroan terbatas atau PT. Karena yang namanya PT itu pasti cari untung. Kalau emang dari awal nggak nyari untung dan pakai embel-embel demi rakyat, harusan full pakai duit APBN dan harus minta persetujuan DPR. Dan kalau pakai duit APBN, karena itu duit rakyat, hitung-hitungannya pasti beda. Berarti harus pakai Jepang untuk pembangunannya. Kenapa? Karena harga yang ditawarin Jepang dan bunga utangnya itu jauh lebih murah. Cuman 0,1% daripada Cina yang bunganya 3,4%. Dan kalau emang dari awal nggak nyari untung, harusnya nggak pakai skema bisnis to bisnis. Karena kalau pakai skema itu jelas untuk cari untung. Namanya aja skema bisnis, simpel kan? Tambah bingung lagi kan lu gimana caranya ngebelain junjungan lu. Jadi sekarang tinggal tunggu bom waktu aja. Siapa yang berani bongkar dan siapa yang ditangkap. Begitu pula siapa yang bakalan dijadiin kambing hitam. Sebenarnya siapa orang yang paling bertanggung jawab ketika ini menjadi belok? Tanda petik. Tentu orang nomor satu Republik ini kan. Siapa? Pak Jokowi, waktu itu kan presiden 2014-2015. Operatornya Menteri Perhubungan. Oke. Nah, tapi di sini Menteri Perhubungan menolak karena apa yang disampaikan oleh Presiden ditolak. Dalam hal ini kita soal konsesi, iya Jonan kan, soal konsesi, kemudian soal macam-macam lah, dan belum perlunya kereta ini di Jawa, kemudian bikin kereta ini ya di luar Jawa, karena kan waktu itu Nawacita kan kalau nggak salah. Nah, jadi karena Jonan menolak dan dia tidak datang juga di groundbreaking, Pak Presiden minta bantuan Bu Rini. Itu disampaikan ke saya ketika saya dipanggil. Dan kenapa saya bilang Presiden bertanggung jawab? Karena dia yang merubah dari Jepang ke Cina. Banyak sekarang orang yang takut, banyak orang yang dibungkam. Coba apa-apa yang sekarang muncul sebagai isu kereta api cepat, isu Pertamina, isu apa, dulu kan sudah diteriakin oleh Mas Rizal Ramli. Dulu hanya Mas Rizal Ramli atau Mas Rizal Ramli sebagian kecil dari yang berteriak itu, sesudah beberapa tahun kemudian meledak seperti sekarang. Ya karena dulu sudah diingatkan tapi tidak mau juga gitu.